jika karma mencari jalannya sendiri. Jawa Timur, sekitaran tahun 1984. Perkenalkan, namaku Najma. Aku masih kecil saat peristiwa ini terjadi, namun sudah cukup paham dan mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Anak zaman sekarang dan anak zaman dulu kebanyakan tidaklah sama. Anak zaman dulu di umur 7 tahun, salatnya sudah tegak dan puasanya sudah tidak bolong-bolong. Jadi, otaknya sudah lebih bisa memahami. Berbeda dengan kebanyakan anak zaman sekarang. Di umur 7 tahun, mandi masih dimandikan, ganti baju masih dipakaikan, makan pun masih harus disuapin. Semua kemauannya harus dituruti. Kalau saja tidak dituruti, maka akan mewek atau nangis. Sebetulnya, di sini orang tua juga ikut andil. Mestinya sejak kecil sudah diperkenalkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menangis, biarkan saja. Setelah anak menangis, maka anak akan paham bahwa itu memang tidak boleh dan tidak baik. Ada beberapa yang sudah dilupakan oleh orang-orang tua di zaman sekarang, seperti halnya nyuwo atau meniup ubun-ubun anak dengan doa. Ada beberapa kalangan yang mengatakan jika nyuwo itu haram. Sedikit-sedikit bilang haram, mendoakan anak kok haram. Kalau kata orang-orang tua zaman dulu, dilepas di kepalanya dan dipegangi buntutnya. Maksudnya, anak mau apa-apa, biarkan saja. Yang penting kita sebagai orang tua tetap mengawasi. Namun Fatihahnya, doanya harus teguh dan istiqomah. Dusunku ini bernama Dusun Pengongsen. Hampir semua penduduknya adalah penduduk pendatang. Bahkan yang membabat alas yang membuka dusun ini dulunya juga adalah pengungsi. Kebanyakan orang-orang datang dari Kulon, Blitar, Ponorogo, Magelang, dan daerah sekitarnya. Dan peristiwa ini terjadi pada Mbah Ragil, adik dari kakekku. Mbah Ragil dikaruniai 3 orang putra dan seorang putri. Mbah Ragil ini selain bertani, pekerjaannya adalah tukang. Ya, ia membuat rumah. Mungkin di zaman sekarang namanya adalah arsitek. Hampir semua orang di dusun Pengongsen ini jika ingin membangun rumah pastilah meminta tolong kepada Mbah Ragil. Dan beliau pasti akan bekerja sama dengan kakekku. Kakekku ini mendapat bagian menghitung, menentukan ukuran, menghadap ke arah mana, di manakah nanti gawangan mesti diletakkan, sampai tetek bengek segala detail di dalam rumah yang akan dibuat. Kebanyakan orang-orang di zaman dulu ketika ingin membangun sebuah rumah, pastilah dihitung dulu tempatnya pantas atau tidak, layak atau tidak, dibuat mencari rizki enak atau tidak, dan harusnya menghadap kemana, gawangannya harus diletakkan di sebelah mana. Tidak sembarangan, harus melekan dulu, bahkan puasa dulu. Setelah hitungan dirasa pas, barulah Mbah Ragil akan memulai segala pekerjaannya. Mbah Ragil memiliki 3 orang anak yang bernama Hasan, Husain, Ali, dan Fatimah. Hasan sudah memiliki bengkel motor sendiri, Husain baru kelas 3 SMA, sedangkan Ali kelas 1 SMA, dan yang paling kecil adalah Fatimah, usianya sama denganku. Di waktu itu, Mbah Ragil berniat untuk menikahkan Hasan secepatnya. Soalnya menurutnya sudah waktunya untuk Hasan menikah. Daripada tiap hari tidur cuma sama guling saja. Namun, justru disinilah malapetaka itu dimulai. Hasan secara resmi dipanggil di Lunggune. Bapak, Ibu memanggilmu karena kami ingin kamu segera menikah, ucap Mbah Ragil memulai pembicaraan.
Hasan hanya tertunduk mendengarkan dengan hikmah ucapan dari Mbak Ragil. Bagaimana menurutmu, Leh? Lanjutnya. Nji, Pak, saya siap. Apa kamu sudah punya pandangan? Belum, Pak. Baik. Jika Bapak yang mencarikannya, bagaimana? Nggih, Pak, saya manut. Tenan kui. Nggih, Pak. Percakapan siang itu berakhir dengan wajah sumringah di masing-masing pihak. Rupanya, Mbak Ragil sudah memiliki calon untuk anaknya. Mbak Ragil segera menghubungi Dandan, pertemuan pun segera diatur. Kedua calon mempelai bertemu di hari yang sudah ditentukan, tentu saja bersama keluarga. 3 minggu kemudian, acara lamaran resmi dilangsungkan. Kedua calon mempelai nampak bahagia, begitu juga dengan kedua keluarga besar yang juga sama terlihat sangat bahagia. Namun, rupanya ada seorang gadis yang berada di antara keluarga yang bersedih atas kebahagiaan mereka. Gadis itu bernama Suminah. Suminah telah lama memendam rasa kepada Hasan, tapi tidak berani mengutarakan isi hatinya. Dengan berurai air mata, Suminah pun menceritakan semua kesedihan hatinya kepada kakaknya. Sang kakak yang ikut merasakan kesedihan hati dari Suminah lalu menyusun siasat untuk memfitnah calon istri dari Hasan. Singkat cerita, Hasan yang memang mudah tersulut emosinya termakan oleh tipu daya mereka dan mengatakan kepada orang tuanya jika ia tidak mau menikahi tunangannya. Padahal hari H sudah ditentukan. Hasan sudah tidak bisa lagi dinasehati. Keputusannya sudah bulat kala itu. Keluarga calon mempelai perempuan tidak mau tahu alasan Hasan. Apapun caranya, pernikahan harus tetap dilangsungkan meskipun bukan Hasan yang menikah. Tak ayal lagi, Husainlah yang dijadikan gantinya demi untuk menutupi malu orang tua serta keluarga besar Husain terpaksa menurut. Pernikahan pun berlangsung secara hikmat. Meski belum mengenal satu sama lain, tampaknya keduanya sama-sama legowo menerima takdirnya. Senyum keduanya pun begitu tulus. Meski jelas ada raut kesedihan di mata mereka berdua, namun ada hal lain yang lebih seram dari apa yang dilakukan Suminah yang sedang mengincar mereka. Lara, kekasih dari Husain, sedang menyiapkan sesuatu untuk menghancurkan mereka. Ya, sebelumnya Husain memiliki seorang kekasih sekaligus teman sekolahnya yang bernama Lara. Dia tidak terima dengan cara pernikahan mereka lalu menggunakan cara hitam. Husain pun lalu dijampi-jampi agar menuruti kemauannya. Pernikahan antara Husain dan istrinya yang memang dibangun dengan pondasi yang rentan begitu mudah dipatahkan oleh jampi-jampi yang dikirimkan oleh Lara. Ditambah dengan bumbu manis kebersamaan mereka selama ini. Pernikahan yang digadang-gadang akan bahagia seketika kandas dengan tiba-tiba Husain yang berbalik arah. Husain melakukan sesuatu yang ternyata lebih memalukan daripada Hasan. Husain lari dari rumah, lalu ia melangsungkan kawin lari bersama Lara. Baragil yang merasa sudah dipermalukan oleh anak pertamanya Hasan kini juga harus dipermalukan sekali lagi oleh anak keduanya yaitu Husain. Baragil benar-benar terpukul sekaligus sedih memikirkan nasib pembantunya. Kenapa harus aku dan anak-anakku yang menjadi penyebab dari kesedihanmu, Dok? Ucap Meragil putus asa. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Bagaimana aku mesti menghadapi orang tuamu? Lanjutnya masih dengan nada putus asa. Menantunya jelas berduka, air matanya pun terus mengalir, namun dia tetap melakukan tugasnya seperti biasa, memasak sehabis sholat subuh, menyiapkan kopi dan sarapan, lalu menyapu halaman saat pagi mulai masih remang-remang. Setelah itu, ia mencuci pakaian dan membersihkan rumah, kemudian menyiapkan makan siang. Kadang-kadang ia terlihat termenung, tapi dia sama sekali tidak lupa akan kewajibannya.
Baragil terus mencari Husain. Pada zaman itu, belum ada handphone seperti sekarang hingga akhirnya Baragil mendapati kabar bahwa kini Husain berada di rumah keluarga besar di kota. Salah satu anggota keluarga yang memberi kabar. Husain datang ke rumahku bersama seorang perempuan yang mengaku bernama Lara. Aku sudah membujuk mereka agar mau kuantar pulang, tapi mereka menolak. Ucap laki-laki muda itu yang merupakan keponakan dari Mbah Ragil yang berasal dari kota. Dia sengaja datang ke rumah Mbah Ragil untuk memberikan kabar kepada Mbah Ragil tentang Husain dan Lara. Mbah Ragil lalu memanggil Dandan untuk membicarakan hal ini, karena sepertinya hanya satu jalan yang bisa ia tempuh, yaitu memulangkan menantunya. Singkat cerita, akhirnya secara resmi Mbah Ragil menyerahkan kembali menantunya kepada keluarganya. Husain pun pada akhirnya menikahi Lara di kota tanpa persetujuan dari Mbah Ragil. Setelah itu, mereka lalu pulang ke dusun Pengongsen dan tinggal bersama keluarga Lara, lalu hidup selayaknya suami istri. Saat Husain dan Lara berkunjung ke rumah Mbah Ragil, memohon maaf sekaligus meminta restu, Mbah Ragil pun di sini murka. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Saat kau menikahinya, kau tidak menganggap aku orang tuamu. Dan sekarang, apa? Kau bilang apa? Minta restu. Restu apa? Kau sudah membuat pilihan saat kau meninggalkan menantuku pergi tanpa pamit dari rumah ini. Dan sekarang, kau sudah bukan anakku. Sejak hari itu, Husain hampir setiap hari datang ke rumah Mbah Ragil. Begitu juga dengan Lara. Sebaik mungkin, Lara selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Dia rajin membantu Mbah Ragil membersihkan rumah dan halaman, mencuci baju, serta semua pekerjaan rumah. Namun, Mbah Ragil tidak bisa memaafkan mereka. Setelah beberapa waktu, Mbah Ragil pun tidak pernah lagi membahas hal ini. Ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengan Husain dan Lara. Ia memendam rasa sakitnya sendiri tanpa pernah meluangkan kepada siapapun. Akhirnya kemelurusan atau sakit karena pikiran. Mbah Ragil mulai sering sakit-sakitan. Kondisi kesehatannya pun terus menurun hingga suatu hari tiba-tiba saja Mbah Ragil muntah darah, kemudian meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Hasan akhirnya menemukan jodohnya, lalu ia menikah. Sementara Husain sang adik sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki dan anak keduanya perempuan. Saat anak pertama berusia 4 tahun, tiba-tiba saja Lara sang istri sakit keras. Kabar angin yang berhembus, Lara terkena guna-guna atau santet. Husain pun menghabiskan banyak uangnya untuk pengobatan Lara. Bahkan ia harus menjual tanah dan juga sawahnya, tapi tidak pernah ada hasilnya. Kondisi Lara semakin memburuk. Ternyata Lara memang disantet oleh keluarganya sendiri. Selain pengobatan medis, Husain pun membawa Lara ke orang pintar. Semua orang pintar yang dimintai tolong pun mengatakan hal yang sama. Menantunya Sunartilah yang menyebabkan sakitnya Lara. Menantu dari bibinya ini memang ada yang memiliki ilmu santet, dan memang ilmu santetnya kala itu sudah waktunya untuk ngasih makan, dan untuk itu dia memang sedang mencari korban. Jadi golek jalaran supaya bisa bertengkar dengan orang lain, supaya ia bisa ngasih makan santetnya. Memang rumah orang tua Lara dan adiknya ini bersebelahan. Mereka memiliki dapur khusus yang dipakai bersama-sama. Ibunya Lara bernama Suminten dan adiknya bernama Sunarti. Suminten dan Sunarti memiliki kebun kelapa warisan orang tua. Pohon kelapa ini tidak dipanen buahnya, tapi diambil niranya untuk kemudian dijadikan gula. Suaminya Sunarti yang bertugas mengambil nira dari pohon kelapa setiap harinya. Di dapur khusus ini, mereka pakai bersama bergiliran untuk membuat gula merah. Terkadang ada sedikit perselisihan sesama saudara kandung itu, dan itu merupakan hal biasa. Namun rupanya hal ini dijadikan alasan oleh menantunya Sunarti untuk ngasih makan santetnya, dan Lara lah yang ia pilih.
Hussein secara baik-baik mendatangi menantunya Sunarti, mengajaknya berbicara, tapi justru mendapat sambutan yang buruk. Secara terang-terangan menantunya Sunarti mengakui perbuatannya, lalu ia sesumbar, "Aku tidak akan melepaskan Lara. Lebih baik mati daripada melepas Lara." Merasa tidak ada gunanya bicara baik-baik dengan menantu Sunarti, Hussein pun lalu meminta tolong pada kerawat, RT, RW, kepala dusun, dan seterusnya ke atas. Kerawat pun mendatangi menantunya Sunarti baik-baik, tapi justru jawaban yang menantanglah yang mereka dapat. Lagi-lagi, di sini menantu dari Sunarti sesumbar bahwa ia tidak akan melepaskan Lara. "Langkahi dulu mayatku jika ingin Lara kulepaskan." Ya, tentu saja dia tidak akan melepaskan Lara, karena jika Lara dilepas lalu ia tidak dapat penggantinya, maka dirinya sendirilah yang akan menjadi tumbal. Setelah melalui diskusi panjang dengan para sesepuh desa, warga dan keluarga besar Lara memutuskan memaksa menantunya Sunarti untuk melepaskan Lara dengan cara mengarak Sunarti dan seluruh keluarganya keliling desa. Di hari yang sudah ditentukan, seluruh warga sudah berkumpul di halaman rumah Suminten. Ternyata banyak sekali orang, lebih dari yang diperkirakan. Banyak juga orang dari dusun sebelah yang datang secara sukarela. Warga mengarak Sunarti dan keluarganya keliling kampung, hingga berakhir di rumah Suminten dan memaksa menantunya Sunarti untuk segera melepaskan Lara. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, menantu dari Sunarti menyetujui permintaan warga. Warga pun di sini mengancam akan membakar hidup-hidup seluruh keluarga Sunarti jika menolak permintaan warga. Apa semua berakhir seperti kemauan warga? Lara bisa selamat dan kembali sehat? Mereka tidak pernah tahu akal busuk dari menantunya Sunarti. "Ada ritual khusus yang harus dilakukan jika ingin melepaskan Lara," ucapnya serius, padahal dalam hatinya dia sedang tertawa terbahak-bahak. Menantu dari Sunarti menyusun rencananya begitu rapi. Pada awalnya, ia minta diadakan selamatan dengan 7 ingkung dan beberapa persyaratan lain, termasuk kemenyan dan bunga. Ada sisi lain yang harus aku ceritakan di sini, yaitu sisi keluarga Mbak Ragil. Kebetulan, keluarga Mbak Ragil termasuk kakekku dan adik-adiknya tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan Lara. Mereka pun juga sungkan untuk ikut campur. Hari yang telah ditentukan pun telah tiba. Acara selamatan pun dilangsungkan. Semua ubur rampe sudah tersedia seperti permintaan sang menantu dari Sunarti. 7 ingkung juga berjajar rapi beserta tumpengnya, termasuk tamu-tamu yang diundang untuk mengikuti acara selamatan juga dipilih sesuai permintaan menantu dari Sunarti. Tempatnya pun dia yang menentukan, yaitu acara digelar di rumah sahabatnya Lara yang bernama Ayu. Semua orang sudah berkumpul di rumah Ayu. Acara doa akan segera dilangsungkan. Menantunya Sunarti juga sudah ada di sana. Yang memimpin doa pun juga sudah dipilih oleh menantu Sunarti. Ada yang aneh, tidak ada satupun keluarga Sunarti di sana. Acara doa baru saja dibuka ketika tiba-tiba ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Ayu keluar dari kamar lalu masuk ke ruang utama tempat dilakukannya acara doa tanpa memakai selai benang pun, lalu mengobrak-ngabrik seluruh ubur rampe serta makanan yang disajikan untuk acara selamatan. Ia juga mengusir semua tamu undangan. Ayu mengamuk bagai orang gila. Ia menjadikan ingkung dan tumpeng sebagai senjata untuk menyerang orang-orang. Ingkung itu dilempar, dihamburkan ke arah undangan. Suasana pun sontak menjadi gaduh. Tamu-tamu undangan pun terenyak kaget bukan kepalang. Semuanya berhamburan keluar rumah menghindari serangan Ayu. Keluarga Ayu pun panik lalu menghambur ke ruang utama saat mendengar kekacauan. Mereka berusaha menenangkan Ayu, tapi Ayu tidak dapat ditenangkan. Akhirnya ia pun digujer atau dipegangi banyak orang. Ia meronta-ronta sambil mencak-mencak merasa tidak terima. Ayu terus berteriak-teriak sambil terus meronta-ronta, tubuhnya pun langsung dibalut spray. Salah satu anggota keluarga yang panik lalu menyambar kain spray saat menyaksikan Ayu telanjang bulat. Setelah beberapa lama, akhirnya Ayu pun lemas kehabisan tenaga.
Saudara perempuannya memakaikan baju untuknya. Beberapa orang pun sudah mengambil inisiatif untuk mengundang orang pintar, sementara kesempatan itu pun digunakan oleh menantunya Sunarti untuk melarikan diri. Ayu disuwuk dan diberikan banyu putih. Beberapa saat kemudian Ayu pun akhirnya tertidur. Dari keterangan orang yang menolong Ayu, mereka semua baru mengetahui akal busuk dari menantunya Sunarti, bahwa sesungguhnya menantunya Sunarti ini tidak ada niatan sedikit pun untuk melepaskan Lara. Ritual yang dilakukan justru untuk menjebak sebagai balas dendam karena warga telah berani mengarak Sunarti dan keluarganya. Jika acara doa itu bisa dilangsungkan sukses sesuai dengan rencana dari menantunya Sunarti, maka siapapun yang terlibat dalam acara itu akan menjadi gila. Beruntungnya, ada leluhur Ayu yang tidak terima tanah leluhurnya diinjak-injak dan dipakai alat untuk berbuat onar dengan merasuki tubuh Ayu untuk menggagalkan rencana busuk dari menantunya Sunarti. Meski rencananya gagal, tapi ada rencana lain yang berhasil. Ya, dia berhasil melarikan diri dari dusun Pengongsen bersama Sunarti dan seluruh keluarganya. Ternyata, ketidakhadiran mereka, Sunarti dan keluarganya ada maksud terselubung. Dan inilah yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh Kerawat maupun keluarga besar dari Suminten. Saat semua orang fokus dengan acara selamatan, Sunarti dan keluarganya secara diam-diam meninggalkan dusun Pengongsen. Akhirnya Lara pun tidak tertolong, sakitnya justru semakin parah, tubuhnya semakin lama semakin kurus, digerogoti penyakit hingga akhirnya ia pun meninggal dunia setelah beberapa waktu. Setelah kejadian itu, Ayu dan anggota keluarganya yang lain seolah terkena kutukan. Ayu memang sembuh total setelah beberapa waktu, tapi ia memiliki masalah dengan penglihatannya. Matanya sempat tidak bisa melihat. Menurut keterangan dari dokter, itu hanya katarak dan dia pun sempat menjalani operasi mata. Bahkan sempat dirawat untuk beberapa lama karena katanya telah terjadi infeksi. Entah ini kebetulan atau memang itu semua adalah ulah dari menantunya Sunarti. Pada akhirnya, Ayu pun bisa melihat kembali dengan bantuan kacamata, tapi saat hari menjadi gelap, penglihatannya akan menjadi buram. Ayu bilang ia hanya bisa melihat benda seolah seperti bayangan. Kakak tertua dari Ayu pun kadang-kadang tiba-tiba menjadi linglung dan bertingkah seperti orang gila. Tanaman singkong di kebonan depan rumahnya yang sangat luas yang belum waktunya panen, tiba-tiba ia cabuti semua. Kadang ia juga tiba-tiba saja berteriak memaki-maki orang yang lewat. Ia yang sebelumnya terkenal ramah dan santun, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang penyendiri dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Kadang-kadang ia mencegat orang lewat dan menahannya, memaki-maki dengan bahasa yang kasar seolah orang itu memanglah musuhnya. Kadang ia mendatangi ibu-ibu yang berkerumun sedang bergosip lalu menghardik mereka. Pedagang buah dan hasil bumi yang biasanya membeli hasil kebunnya pun juga dihardiknya saat datang ke rumah. Ini terjadi hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah membaik. Salah satu keponakan Ayu ada yang tinggal di pesantren. Gadis yang sedang beranjak remaja itu tiba-tiba saja sakit keras lalu dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan dokter, ia hanya kecapean tapi tidak kunjung membaik. Mesti dirawat hingga sebulan lebih karena tubuhnya lemas, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat sudah mulai membaik, dia lalu dibawa pulang, tapi di rumah cuma beberapa hari ia kembali pingsan dan sakit lagi dan mesti dirawat lagi di rumah sakit. Begitu terus terjadi hingga setahun kemudian tersiar kabar dia menjadi gila. Dan ternyata sejak pertama kali dia masuk ke rumah sakit, dia sering berhalusinasi dan mengaku melihat hal-hal yang tidak masuk akal lalu berteriak-teriak seperti orang gila. Cuma selama ini keluarganya menyembunyikan hal ini. Makin lama pun makin parah, hingga lambat laun dia pun mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Suatu hari ia menyerang salah satu tetangga yang kebetulan menjenguknya, dan dari situlah akhirnya hal yang selama ini berusaha ditutupi akhirnya terkuak. Kebetulan keluarganya tidak percaya pada hal-hal gaib.
Saat orang-orang mengatakan bahwa sakitnya tidak wajar, orang tuanya justru menyepelekan. Anak itu tidak pernah membaik. Tenang sedikit, hanya selang beberapa waktu kambuh lagi, hingga beberapa tahun kemudian ia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, ia keluar dari rumah sakit jiwa, tapi menjadi orang yang berbeda. Gadis muda yang dulu terlihat labil kini tampak dewasa, dia juga berubah menjadi santun sekaligus tegas. Ada yang lain dari sikapnya. Dulu, dia adalah seorang anak yang menurut dan tidak pernah membantah orang tuanya, tapi sekarang dia berubah. Kabarnya, saat di rumah sakit jiwa, ia bertemu dengan seseorang yang membantunya membuka mata batinnya, lalu menunjukkan kelebihannya. Dia diajari untuk serawung atau bergaul dengan yang tak kasat mata. Sementara itu, Sunarti dan keluarganya kocar-kacir. Mereka ditolak warga di beberapa tempat karena takut terhadap keluarga itu. Cerita tentang menantunya Sunarti yang menyantet keponakan Sunarti sendiri memang menjadi kisah mengerikan yang menghantui banyak orang. Kisah ini menyebar seperti wabah penyakit penular tak terbendung, hingga keluar desa Pengongsen, ke desa-desa sekitar, bahkan ke desa-desa yang jauh dari Pengongsen. Mereka terus berpindah dari satu desa ke desa yang lainnya, mencari tempat tinggal. Pada akhirnya ada sebuah keluarga di suatu desa yang mau menerima keluarga Sunarti, tapi warga desa tidak bisa menerima anak-anak mereka. Atas permohonan Warno, Sunarti pun diizinkan tinggal dengan Warno. Tapi anak pertamanya ikut dengan keluarga suaminya, tinggal di desa lain di keluarga suaminya, sedang anak keduanya yaitu istri dari menantunya Sunarti yang tukang santet itu ikut suaminya entah kemana. Anak ragilnya atau anak yang nomor tiga akhirnya merantau ke Surabaya dan bekerja di sana. Beberapa tahun kemudian ia pun lalu menikah. Beberapa tahun kemudian, anak Sunarti yang nomor dua bercerai dengan si tukang santet. Selama ini ia terus mengikuti suaminya kemanapun pergi karena rasa takut. Ia selalu diancam akan dibunuh dengan menggunakan santet jika berani meninggalkan. Suaminya makin hari tingkahnya semakin semena-mena hanya karena kesalahan kecil. Perempuan ini sering dipukuli. Lama-kelamaan ia pun tidak tahan dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Tekadnya sudah bulat, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terus menjadi bulan-bulanan. Kenekatannya ini pun ternyata berbuah manis. Ia yang bercerai dengan suaminya dan beberapa tahun kemudian menikah lagi lalu hidup bahagia. Si tukang santet kini sudah tak pernah terdengar lagi kabarnya. Begitulah karma berjalan melakukan tugasnya. Sopo sing nandur mesti panen. Ngundu wohing pakarti. Lara telah menggunakan cara hitam agar bisa mendapatkan Husain hingga menyebabkan kematian Baragil. Tuhan punya cara sendiri untuk mengambilnya. Semoga kita semua bisa belajar dari peristiwa ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menarik, kisah dari Nasura 2101. Banyak sekali intrik dalam kisah ini dan ya seperti itulah. Karma akan mencari jalannya sendiri dan semua yang menanam pasti dia akan menuai. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ya barusan ya, dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita. Dan terima kasih buat Nasura, kisahnya keren banget. Dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Buat teman-teman, semoga kisah barusan bisa menghibur ya seluruh teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari Extreme Movie. Dan semoga kisah barusan juga bisa mengobati kerinduan ya buat teman-teman di Extreme Movie ini, karena hampir 2 minggu ya kita nggak upload. Dan semoga mohon doanya juga, semoga di bulan ini kita bisa menyelesaikan semua masalahnya sehingga bisa rutin kembali upload seperti biasanya. Dan buat yang punya pendapat lain atau punya komentar lain, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan juga bisa diklik tombol like-nya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang ingin dibagikan ke kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih.
Dan kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap konten-konten kami. Dan karena teman-temanlah kami selalu bersemangat dalam berkarya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya barusan. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.